Pakai kunci? Pakai kunci. Kuncinya? Mbak. Tapi udah nyala terus ini ya, posisi berapa? Ya, terus ini untuk robotnya atau nggak in XYZ ya. Oh, aksesnya. Aksesnya, terus ini untuk emergency stop. Emergency nggak nguri ya? Ada lagi di depan, ada lagi di atas, sama ketika ini buka emergency on. Ini ada link switch di sini. Oh. Jadi kalau pintunya buka langsung emergency. Oke, berarti tadi Fadil ketika nyalakan hanya ini tok ya? Tekan Hanya tok ya? ini sama lepas emergency. Oh iya. Iya. Oke. Terus Fadil? Dengan dipan, spannya lebih pendek berarti ini harus lebih naik. Ini kan disesuaikan sama mobilnya ini. Kalau ini spannya lebih panjang, lebih pendek berarti si laserinya harus lebih naik atau lebih turun. Nah, ini kan lama udah lama nggak nyala. Nanti mungkin kalibrasi pertama bakal horror. Kalau kalibrasi pertama pastinya berapa sih? Kalau pertama itu memang harus kalibrasi. Kalau dia nggak kalibrasi ini bisa nabrak atas sama nabrak bawah. Nah, ini kan mentok kan Pak? Harusnya mentoknya di sini. Ini kalau saya teruskan dia bakal nabrak atas. Mau dilihat. Kalau nabrak atas bagus ya itu? Sebenarnya biasa aja karena dia ada nabrak mentok gitu aja. Nggak usah. Karena ini memang udah lama nggak hidup dan settingan ketika dia nggak hidup itu sebenarnya bukan dicepit di sini Pak, tapi dimentokkan ke atas. Makanya kan selama ini kan kita kan kalau setit ini nggak hidup mati dia dipolkan ke sini kan Pak, sehingga ketika nanti dia nggak ada listrik kalibrasinya berhenti dimentok di sini. Harusnya dimentokkan ke atas. Mentok ada suara keras nggak? Kayak gini Pak. Ini sebenarnya sudah mentok. Oh, mati gitu aja ya? Tuh, tapi nanti kalau panasnya salah, dia buger. Oh iya. Salah apanya? Misal ini Pak, ketika saya pakai biasanya kan dulu SOP yang diterapkan itu kan ini diturunin ke bawah Pak. Saya dari dulu. Kamu coba deket ke sana, mau video kan? Yo. Nah, monitornya buat video ini. Yang kanan turun ya? Belum Pak. Yang kanan turun, yang kiri naik. Yang kanan itu turun, yang kanan naik. Ya. Yang kiri naik. Ini sebenarnya saya kalibrasi atas bawah dulu. Ini kalau nggak dikalibrasi titik nolnya di sini sama titik nol di atas ini hancur lagi.
Tadi bukannya sudah kalibrasi. Hanya kalibrasi ke atas, belum kalibrasi ke bawah, kan 2 kali. Tadi kan sudah turun ke bawah tadi maksudnya. Sudah. Karena ini kan kalau kalibrasi itu pasti ini nempel lah kalau mau dilihat. Ini ketika saya kalibrasi, dia akan mentok sampai limit switch di atas, dan sama dia akan mentok sampai ini bawah. Kalau memang itunya salah, berarti settingan J sama punch-nya salah. Nah, ini bisa dilihat kalau memang pertama kalibrasi itu dia akan ke pas ini benar-benar pas sama si ini namanya punch, namanya D. Kalibrasi di bawah itu ini harus pas sama bawah. Nggak ada yang memang gapnya kecil tapi nggak terlalu tinggi sama nggak terlalu naik. Ini kalibrasi untuk versi untuk ke paling bawah. Kalau kalibrasi ke paling atas itu sampai limit switch di atas. Nah, ini dia berhenti karena limit switch. Tapi kalau dia berhenti tanpa limit switch, misal kalibrasinya error, nanti ini bisa lebih naik lagi. Itu kayak gadok gitu loh. Oke, di settingan mesin ini mungkin sama. Kalau mau nyoba, saran aku ini dinaikkan dulu. Karena ini takutnya ini bisa menghantam depan. Oke, ini mau dijelasin langsung atau mulai dari awal atau gimana? Dari awal. Ini kocok-kocokmu kan? Iya. Iku duduk murid-murid ae Kak. Iya. Kan ro jenenge gak ro jenenge, sapa jenenge? Hafal kok. Abron. Loh, itu ngapal Abron. Oke. Wait, ini kan ada beberapa kontrol. Mulai dari home, create, edit, run, setting. Pertama yang harus dihafal, yang harus paham itu adalah di setting dulu, bukan dibuat dulu, edit atau jalan. Di setting ini ada beberapa kontrol. Pertama ya jog axis. Untuk jog axis itu fungsinya untuk kita geser secara manual. Misal platnya nabrak. Nah, platnya nabrak, terus ingin kita geser atau kita mau nyari ukuran nilai yang kita tuh nggak tahu dari mesin itu berapa. Bisa pakai ini. Ini fungsinya hanya untuk geser kanan kiri, ditekan bawah. Ini kalau tekan dua-duanya dia geser kanan kiri, tapi kalau cuma satu ya cuma satu aja. Makanya ketika mau nyari ukuran atau lagi nyoba mending dinaikkan. Karena pengalaman dulu aku pas ngasih tahu SPE ini ketabrak. Kok bisa? Nah, aku tak duluin ketika ini maju ke depan semua. Nah, ini kalau tak lepas dia gitu. Ditabrak. Untungnya ininya pas itu sempat kendor ya, jadi kedorong. Jadi safety-nya ada. Kalau udah dipakai. Ini tinggal diklik mau plus minus, oke, nolnya tuh ada di sini. Jadi kalau ke sana plus, sini minus, bawah itu juga nol. Jadi titik sumbu EGZ-nya ada di sini. Kalau aku ke kanan berarti ini plus. Oke. Untuk naik turun sama. Yuk turun. Untuk naik. Biasanya ini hanya dipakai ketika kita ganti dari sama pan. Kalau memang dari sama pannya sama ya nggak mungkin naik turun. Karena kan ini akan nyesuaiin sama pan. Oke, itu untuk atur size. Kemudian di komponen sendiri di sini ini nanti ada dua pilihan, mau pakai section atas atau section bawah, nanti jelasin. Setelah di job access, manual program, mungkin aku belum jelasin secara lengkap di manual program, karena manual program itu harus hafal katalog, sama harus hafal tools, sama settingan mesin. Nanti kalau manual program salah, yang terjadi manual program itu eksekusi tanpa gambar. Jadi aku nggak tahu material aku tebal berapa, aku harus hafal plat, pakai flat 1 atau flat 2. Flat 1 flat 2 itu ini surface flat 1 flat 2. Kalau nggak salah kebalik lah. Flat 1 antara ini sama ini. Kemudian harus tahu step count-nya, radius ininya berapa, terus nanti harus tahu flank height-nya ini itu disesuaikan ketika kita membuat desain sheet metal kan ada kok gini. Ini ada flank height-nya berapa. Ini lebih rumit. Ini aku nggak ngajarin karena mungkin kalau sudah hafal baru tak ajarin. Kemudian ada tool inventory. Tool inventory itu kalau semisal kita ganti die, ganti punch, itu bakal masukin bahasanya kayak aku pakai bracket yang mana, aku pakai komponen yang mana. Ini tool inventory-nya namanya FMY die sama FMY punch. Kok nggak pakai Kyoko? Karena Kyoko di sini nggak ada. Jadi aku buat sendiri, ini tak gambar sendiri, didesain, aku buat punch sendiri, buat die sendiri yang sesuai sama ukurannya di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ngerjain
tolong dicek lagi di sini pakai FMY pan sama punyanya yang FMY die. Ngapalin paling gampangnya gini. Oke, pan holder, di holder dan dikosongin. Oke. Terus berikutnya order setting, di sini nggak ada yang perlu dihafal. Hanya ketika dia sudah lama nggak nyala, mungkin ada beberapa yang harus dicek aja, kayak unitnya ganti inci nggak. Kemarin ada yang iseng ganti inci, jadi settingannya salah semua. Misalnya ini bisa diganti, karena aku mau inci buat milih. Bahasa udahlah cuma bahasa Inggris saja, yang lainnya nggak hafal. Oke, next. Sebelum kita ke run, ini home. Home itu biasanya dia masuk ke start HMI atau apa. Terus di sini ada grid untuk buat desain. Ada dua cara, bisa membuat dari gambar dari sini atau ngambil dari DXF. Tapi kalau ngambil dari DXF, desainnya harus dimulai dari sheet metal. Nggak bisa dari inventor, terus kan ada convert to sheet metal. Ya nggak bisa. Karena si flat DXF itu dia akan baca flattennya dari file DXF. Kalau emang nggak punya, bisa membuat sendiri di mesin, yaitu pakai create from profile. Di sini ketika kita membuat profile baru, saya lihat new. Nah, ini adalah tampang dia flat. Misal kita mau bending nanti, ibarat platnya ini mau kita bending kayak gini. Nah, berarti kita akan nekuk, yaitu diklik, terus kayak di fillet, jalan ke kanan dikit, terus ke atas. Derajatnya mau berapa? Silahkan diklik di bagian sudut. Dia paling kecil 90, 80 nggak bisa. Dari pansnya maksimal minimal 90. Kalau mau lebih 170 bisa. Ini 170 bisa. Ini kita buat aja contoh 90. Nah, ini adalah panjangnya. Panjang satu berapa? Misalnya tak buat, ini satuannya kan dia memang mili ya. 100 mili. Terus dia naiknya contoh 100. Ini kita lihat dari sudut pandang samping mesin. Kemudian kalau kita mau bending U kayak gini, jawabannya nggak bisa. Karena nanti dia bakal nabrak. Misal kita mau bending U, jawabannya bakal gini. Gini kan? Bending pertama bisa, bending kedua nanti ini pasti akan nabrak sama ini. Kalau mau dicontohin ini tak ajarin. Nah, bisa nggak U? Bisa. Asalkan si bagian dinding ini samping itu sepertiga dari panjangnya si alas. Misal alasnya dia 120 berarti sini 120, berarti sini maksimal panjangnya adalah 40. Kayak sono. 120, nah berarti ini maksimal 40. Kalau memang lebih dari 40 nggak bisa. Bisa dieksekusi, jawabannya bisa, cuman nanti ketika kalian run pasti platnya nabrak pansnya sendiri atau nabrak mesinnya. Kemudian ketika kita udah nyeting, ini bisa banyak nggak bisa mau sampai berliku-liku, nekuk gini, mau nekuk gini atau mau nekuk gini, jawabannya pastinya simulasinya bisa, cuman untuk eksekusinya jawabannya nggak bisa. Oke, di bagian drawing ini ketika kita gambar kita salah, ini tinggal dikasih angka 0 sama dengan hilang. Oke. Terus misal aku pingin di sini memiliki radius, misal nih di sini dia ada radius, ini bisa kita tahan. Terus ya, bentar, ini kita tahan, terus ditarik. Kok bisa ya? Saya coba membuat baru. New, setelah kita bikin buat dia ini ada radiusnya. Ini loh. Apa cara ngambil radius? Ini bisa ini kan R-nya 2, filletnya. Ini bukan ini. Si radiusnya ini M2. Kalau mau kita membuat R-nya lebih besar, itu bisa didesain, tapi nggak bisa di sini. Oh itu. Karena, nah bisa kan? Ini bisa di sini R-nya misal mau berapa, desain, tapi nggak bisa dibuat di sini karena ini harus mengikuti satuan R dari gambar. Berarti harus ganti ini. Harus ganti ini sama ganti ini. Sepaket gitu. Sepaket. Misal aku pakai yang lain, nggak bisa. Ininya 90. Ini mau ganti yang lebih kecil, nggak bisa. Harus sama. Karena kalau dia nggak sama nanti nekannya nggak pas. Jadi untuk gambar sendiri ini basic banget. Kita gambar dari sudut pandang samping, kita bisa narik panjang, tinggi, kemudian bisa membuat radiusnya atau kita membuat derajatnya. Ini derajat 90, R-nya tak kembalikan lagi R2. Nah, R-nya ini pakainya R2. Kenapa bukan R1 itu walaupun ditulis 0,8? Karena menyesuaikan sama bawah.
Ini kan 1,8, tapi amannya dibuat 2. Karena kalau nanti pas pas di 1,8, nanti ketika nekuk dia bukan jadi 90 tapi malah gini terus agak gepeng kayak ngesayap gini. Kenapa kalau kayak gitu? Karena pertama kadang material kita banji, tulisannya 0,5 tapi realnya bisa jadi 0,6 atau 0,4. Itu pertama. Dari sini ada yang nanyakan nggak untuk gambar? Enggak, ganti. Ini kan steel 2 mm tebel kan? Nah, ini belum. Nanti ini steel 2 mm tebel. Ini kan panjang. Nah ganti tebel Nah, ini tebel nanti ketika ini sudah gambar, di extrude sini. Nah, ini ada thickness-nya berapa? Oke. Kemudian tadi kan kita nggak lihat dari sudut pandang sini. Posisi bawah sama posisi atas kan? Iya. Nah, kita belum mengukur dari misal partku panjangnya segini 1 meter atau 1,5 gitu. Itu ngaturnya di sini. Extrusion. Ini kenapa harus diatur? Ini berhubungan dengan si stoppernya. Stopper ini akan gerak ke kanan sama gerak ke kiri. Misal panjang kita 1 meter, tapi kita setting 1 meter, tapi plat kita nggak 1 meter, ya pasti nggak bisa, nggak pakai stopper. Stoppernya akan terlalu kanan dan terlalu kiri. Gitu. Terus di sini ada settingan lagi untuk holder, ini kosongnya aja, karena kita pakai holder bawaan, bukan custom. Terus ada deduction, ini kita nggak usah disetting, custom deduction. Kalau mau setting ini bisa untuk tipikal plat kayak aluminium. Kalau platnya aluminium, kalau mau custom deduction ini bisa. Ini fungsinya kayak apa sih? Ketika kita bending pingin 90 tapi dia ternyata nggak jadi 90. Jadinya mungkin 87, mungkin jadinya masih 100 gitu. Kita nyettingnya di deduction ini. Tapi sejauh ini aku jarang banget nyetting deduction karena akibatnya kalau salah setting bisa kayak gini. Ini bahasanya kayak aku tuh nyetting offset derajat gitu loh. Gitu. Oke, ini ada yang ditanyakan dari part setting. Lanjut. Oke, nanti sebelum dieksekusi bisa ngelihat dulu. Ini ada punch radius. Punch radius di sini tulisannya 0,8, tapi tak buat 1. Terus ada punch angle, ini bisa dilihat dari sini. Ini punch angle ini bisa ada. Nah, ini hanya basic sih. Punch angle-nya ini 84 kalau nggak salah, tapi dibuat tak buat 86. Lebih mending dia lebih besar daripada lebih kecil. Lebih kecil ini remuk. Terus ada punch height, ini ketinggian dari atas, terus dari height-nya berapa? Setengah 11 ya. Ini. Setengah 11 kurang 10 sudah boleh selesai untuk beres-beres. Tapi Udah, ini ya settingan, ini hanya untuk parameter. Ini katalog, viewer. sampai 10-20 ya. Sekarang jam? Oh iya. Ini kadang kita nggak baca ini nggak masalah, yang penting pan sama D-nya sama. Kalau misal aku mau ganti materialnya steel atau mau ganti aluminium, settingan tetap sama. Bedanya cuma di mana sih? Bedanya cuma di settingan massa jenis. Hubungannya dengan berapa kekuatan tonasenya. Di mananya? Tekanannya. Nah, ini kan ini ada bisa 10 ton, 15 ton, 20 ton. Misal kita pakainya steel, ya kita bakal pakai tonase yang lebih gede. Tapi kalau kita pakai aluminium, tonasenya paling 10 aja udah cukup. Di mana tonasinya itu? Gantinya di ini, material. Tapi Langsung ini ya. Setting tekanannya gitu. ganti iki bisa enggak? Enggak usah. Ini kan tetap tonal ini tuh cuman hanya untuk nyeting massa jenis. Aku tuh harus dorong sampai kapan? Harus seberapa tonnya gitu. Kekuatan ini tekan kan? Kekuatan. Sampai 25 ton lah tahu. Maksimal. Nanti bisa kita 25 atau 30 gitu. Kalau semisal kegedean, nanti paling partnya melengkung kayak gini bentuknya. Dia kayak mau gitu ya. Tapi kalau kurang ya dia nggak ketekuk. Gitu. Sama? Apa maksudnya ngukur kekuatannya itu otomatis kan? Otomatis dari sini. Dia ada sensornya. Nah, semisal part kita pakai steel, tapi nanti kamu pakai aluminium, pasti dia nggak ketekuk. Karena tonasenya itu akan berhenti sesuai, misal kita nyeting aluminium, pakai thickness-nya aluminium, tapi partnya steel, kan harus lebih kuat. Dia akan ke limit di 10 ton, nggak bakal naik. Jadi nggak bakal nekuk. Oke? Kalau sebaliknya? Sebaliknya, misal aku settingnya steel tapi pakai aluminium, aluminiumnya yang jadinya bengkok banget. Nah, terlalu neken. Malah nanti ini bisa kayak gepeng terus nyebar kanan kiri gitu. Oke, ini sudah dari screen. Terus misal aku punya desain sederhana, panjang piro jadi. Tak teko asis 90 lah. Ini di edit Atas. iya, edit. Ini anggap aja tak buat di 50, ini 50.
Terus thickness-nya ini 0,5. Ganti aluminium. Oke. Centang. Nah, ini kan sudah jadi 2D-nya. Dari hasil 2D ini mau kita jadikan ke run atau ke edit itu tinggal di loading. Ini memang rada sengit kadang. Loading. Nah, misal dari ini kan mau tak bawa ke posisi bending, berarti kita harus extrude. Extrude terus di oke ya, di centang. Nanti dia akan lari ke run atau edit. Bedanya apa? Kalau di run dia langsung jalan, tapi kalau di edit kita bisa nyeting. Aku mau pakai flat 1 atau flat 2 di tooling ini. Sorry. Gauk. Ini kita mau pakai surface flat 1 atau flat 2. Ini kan bisa kita lihat ini pakai flat 2. Kalau memang kita mau ganti dia pakai flat 1, berarti surface-nya kita ganti di flat 1. Tuh. Mau pakai itu memang itu. Jadi Flat 1 ndukur kan? flat 1 bawah. Ke bawah. Flat 1 bawah. Nah, ini flat 2 di atas. Terus misal, aku nggak pingin bending. Ini kalau misal kita bendingannya banyak ya, nekuknya kayak zigzag gitu. Nah, ini kita bisa nyeting. Kita mau partnya mau kita flip gini bisa. Caranya? Jadi tinggal di flip. Ini nggak kelihatan karena bentuk platnya cuman nekuk gini tau. Terus kalau misal kita tekuannya banyak ya, misal kita membuat U terus membuat ada zigzagnya lagi kayak bentuk huruf N sama US ya, S dimiringin ya. Itu kita bisa nyeting sekuen-nya, mana dulu yang mau di bending. Jadi fungsinya di edit itu cuma nyeting pertama sekuen, mana dulu yang mau tak bending biar gak nabrak. Terus nyeting mau kayak flat berapa. Tooling ini nggak disetting sih karena tooling kan sudah sesuai. Simulasi, kita bisa lihat dulu simulasinya di circle. Nah, cycle. Oh, bentuknya kayak gini. Ini kalau ini ada warna merah berarti dia nabrak. Ini? Kalau misal nomor satu, misal kita dalam satu part tuh kita bending 6 kali. Ada salah satu nomor yang dia tuh warnanya merah, berarti dia nabrak. Di pas model itu, nomor itu Nabrak. Solusinya adalah kita bisa ganti urutan sekuennya, karena kan sekuen bakal dibuatin secara otomatis sama si komputer. Nah, kadang kita nggak mau urutan ininya, karena mungkin kita ribet. Nah, bisa kita ganti sekuennya. Kadang aku nggak mau. Kalau komputer biasanya pakai flat 2, tapi nggak menutup kemungkinan dia pakai flat 1. Flat 1 kan nggak enak, nggak ada bawahannya. Gitu. Tapi kadang kita butuh flat 1. Ketika partnya sudah di bending gini, kadang komputer minta bendingnya gini. Oh. Nggak bisa pakai ini, karena dia ada ini ya. Jadi pakai flat 1. Misal kita mau membuat bentuk ini terus satunya lagi dia gini ya. Nah, berarti kan satu lagi dia bakal nekuk gini. Iya. Nah, dia nanti akan minta seperti ini lah. Dia akan minta naruh gini. Dia akan dipaksa naruh. Tapi kalau nggak mau eksekusi seperti ini, ketika sudah jadi part dibalik, ini tinggal dibalik aja. Kita balik pakai flip part, terus kita edit sekuennya. Setelah ngerjakan ini, di flip dulu, baru di bawah. Memang manual. Misal kita contohin 1. Oke. Aku udah yakin bisa di run. Run dari edit juga bisa, run langsung di run juga bisa. Misal kita mau nge-run dari edit dulu, terus ada run. Nah, cek dulu partnya bener nggak, panjangnya berapa. Kadang aku juga ngecek nih. Sudah, terus dia di run. Nah, pasti pertama dia akan minta untuk mention error, press up, ini dinain dulu. Tunggu sampai dia, nah ada suara itunya. Itu suara hidroliknya nyala. Udah? sampai nyala. Pertama yang dilakukan adalah ini di-play dulu. Udah? Terus dinaikkan dulu ke atas. Oke, jangan langsung dia ke bawah. Tapi dinaikkan dulu ke atas, dia mentok. Terus kita nyeting ininya. Nah, ini kan 12. Ya, ini biasanya terjadi karena kita salah nyeting. Entah di dainya salah atau di mananya salah. Coba dilihat lagi. Terus ini pakai, nah dainya salah kan? Emang tadi sengaja tak salahin dainya biar kalian bisa tahu. Oh kalau dai salah dia nggak akan pas. Tapi kalau dainya ini bener, si dai ini bener, aku pakai yang buat sini tinggal dicentang, yang 3/1 ya. Ini kita run, dia pasti bener. Ini akan turun dulu. Nungguin.
bener kan? Jadi kalau si dianya salah, ini pasti nggak akan bener mau atas mau ke bawah. Tapi kalau pansnya salah, ya siap-siap aja dianya pecah. Karena kalau pan salah, misal lebih panjang, ya dia bakal neken terus. Tapi kalau lebih pendek, ya dia nggak akan ketekan. Aku lebih mending, nggak ada mending. Kalau salah dua-duanya alamat. Oke, ketika naruh ini, usahakan jari itu nggak boleh lebih dari garis luarnya ini, karena bisa kejepit. Di sini pun masih bisa kejepit. Kalau kita naruh, ini cara sederhananya tinggal ditaruh ke bawah, ditekan. Ini kan tekannya tuh kita kayak ngungkit gini. Kenapa kok diungkit? Jangan didorong, kalau didorong nanti bisa jadi miring. Kayak diungkit gini. Nah, kenapa kok dia jalannya pelan? Karena tadi pertama sebelum jalan ini belum dikalibrasi sampai bawah. Harusnya ketika dia jalan, sebelum mulai dia kalibrasi dulu sama bawah, sama kalibrasi dulu sama atas. Dengan catatan laser itu nggak boleh kehalang tangan sama kehalang material. Nanti dia bisa nekannya bisa cepat. Oke, ini kenapa lama? Karena settingan di sananya manual. Dia ada kayak switch di samping kiri, ada auto sama semi kan. Aku biasanya tak buat di semi. Itu settingannya buka tuh. Ya, tangan kalau di depan dia bisa kejepit. Jadi setelah dia nahan, biasanya tak lepas. Ini kalau ada garis kayak gini, tandanya terlalu neken. Salah, dia terlalu neken ya kan. Oke, ini hasilnya bagus. Tapi kalau dia sampai beset kayak gini, berarti dia terlalu neken sama bawah. Ada yang salah. Kalau enggak darinya salah, pansnya salah. Cek lagi mungkin. Edit. Ngeceknya nanti bisa dilihat di edit. Biasanya dia akan ngelihatin aku pakai pans apa, pakai daya apa tuh bisa dilihat nanti. FMY pans, daya pans sampai program has answered ini part in the answered program. Oke, ini kan tadi kan aku pakai aluminium. Nanti ngaruhnya di sini. Dia kelihatan 0,27 ton aja. Karena aluminium, tapi kalau kita pakai steel mungkin bisa diedit lebih kuat dorongnya. Itu gantinya di mana? Bisa kita ganti di edit circle di sini pertama bukan di sini. Kita bisa ganti di correction ya. Dia ada tonase force adjust. Ini misal mau tak ganti 10 ton gini kan. Dia harusnya ganti. Nah, 10 ton. Tapi kalau aku nambah. Dia kayak ini kan kita correction ya, kita edit. Kita koreksi lagi. Karena tadi materialnya sudah pakai aluminium sehingga dia hanya direksi. Oh, aluminium itu ringan. Nggak perlu butuh berapa ton, 0,27 ton udah bisa. Kalau ini dibuat minus bisa nggak? Bisa aja gitu bisa nggak ya? Nah, paling kecil tekanannya 0,1 ton atau bisa disebut 100 kilo. Itu tangan udah hancur. Oke. Ini disesuaikan sama jenis material. Tapi kalau kita pengen kadang kok ternyata belum neken atau terlalu neken, bisa kita adjust di force adjustnya. Kemudian correction ini juga fungsinya untuk kita ngedit si angle-nya. Kadang kita pingin angle-nya itu 90, tapi ternyata dia nggak 90. Dia masih 100, ya kita turunin lagi di 80. Karena dia mungkin ada offsetnya. Ini berhubungan kalau nyeting si angle berhubungan sama tonase. Terus ada lagi depth collection. Ini kalau dinyalakan, dia akan deteksi ketika aku sudah nabrak, ya aku berhenti. Kayak sensor aja gitu. Kalau di 3D printing namanya collection detector. Aku nabrak sesuatu, ya udah itu bakal jadi stopku gitu. Terus ada lagi ketika kita nyeting, ini tak cancel semua, hapus ya. Oke, kembalikan. Ada namanya cycle ya. Di cycle ini ada TDC, ada insert sama TDC extract. Bedanya di mana? TDC insert itu adalah ketika dia di posisi paling atas, mau turun ke bawah, itu kita pakai powernya berapa? Oh 100%, berarti dari hasil tonasenya kita bakal pakai 100%. Kemudian berhenti di slow down. Sebelum dia neken, dia akan kayak berhenti dulu, nge-stop sebentar, itu di jarak berapa? Oh jarak di 6 mili. Dia akan di 6 mili berhenti, terus dia akan jalan pelan-pelan. Nah,
jalan pelan-pelan ini kita akan nyeting dia nih, ada pitch delay, ada persentase. Pitch delay itu aku harus berhenti dulu. Nanti tak contohin. Misal di sini aku bakal kasih pitch delay-nya ini detik ya, 3 detik. Terus slow down-nya tak buat di 20 cm. 20 mili atau 2 cm. Bisa nggak ya? Nah, bisa. Kemudian ada speed up. Speed up ini fungsinya setelah dia bending, dia bakal naik. Nah, itu naiknya kecepatannya berapa? 100 atau pelan-pelan. Hubungannya sama apa sih? Ketika kita pakai material yang lebar, kalau dia langsung naik ke atas, material mesti ambruk. Kadang aku naiknya pelan-pelan. Nyetingnya ada di sini. Misal aku mau pelan-pelan, dia kecepatan naiknya itu cuma 20% dan dia bakal naik kenceng habis itu sampai atas setelah dia 20 mili, ya 2 cm. Oke. Play, dilepas emergency, ini dilepas emergency. Biasanya nih kiri soalnya. Lepas, injak. Tunggu dulu. Ya, start. Harusnya nggak gini, mungkin ada settingan yang salah. Dia harusnya langsung turun gitu loh. Kamu nyenggol apa? Oh, tak kira ono. Kalau takutku ono sing kepidak. Pengalaman SPE baune kenal. Dia nyenden gini kan. Ya dia nyenden tapi di sana. Jadi dia agak pendek cewek. Aku nggak tahu waktu untuk sana dia nyenden gini. Dan ini tak turunin. Kecantol kerudungnya terus dia kecantol di sini terus dia gini. Itu nggak apa-apa. Karena kalau di sini nggak kena sensor ya, sensornya cuma di sini. Jadi kalau kena sensor dia nyala tuh, mati tuh oranye. Jadi takutku kayak kemarin. Nah harusnya kayak gini nih. Dia nge-slow dulu, jarak 2 cm, berhenti kan? Ini dia harus dilepas, injak lagi. Nah, terus berhenti naik lah, habis itu berhenti kan dia. Di injakan kedua, dia bakal naik dulu ke atas dia akan ngambil 3 detik ya, 1, 2, 3, terus dia akan naik. Nah, dia berhenti dulu 20 mili, baru dia speed up. Ini disesuaikan sama edit si cycle-nya tadi. Misal aku pengen turunnya dia langsung 100%, kecepatan maksimal, kekuatan maksimal, terus dia mulai nge-slow down di 20 mili, tadi 20, terus dia ada pitch delay. Pitch delay itu sebelum aku turun, biasanya tak kasih pitch delay agar kalian bisa menyesuaikan posisi tangan. Kalau nggak ada ini, bisa aku pakai material. Kalau nggak ada settingan itu, kita nginjak gini. Oke, ini berhenti kan? Nah, ini namanya pitch delay. 3 detik untuk kalian melepas tangan. Kenapa kok harus tak kasih? Kalau nggak kalian kasih, nanti tangannya kejepit di sini. Pengalaman kukuku udah remuk berkali-kali soalnya. Itu sering terjadi terutama cewek yang pakai, karena kadang tuh cewek kalau pakai, maaf kalau pakai kadang dia gini, belum turun gini udah dilepas, jadinya miring. Puput juga kuno nanti bodoh. Tapi nggak apa-apa daripada tangannya kejepit. Oke, ini tak ulangi lagi. Untuk tahu cara nyeting pakainya, di edit cycle ini ada tendensi insert itu adalah posisi kecepatan turun, power sama kecepatan. Ini pakai 100%, dia pakai powernya maksimalnya sama pakai kecepatan maksimalnya. Kemudian dia bakal slow down.